Hey, selamat datang lagi di dalam bahas-bahas film. Kali ini kita membahas film Jackie Chan lagi guys. Karena hidup kita terlalu keras, jadi kita butuh yang lembek-lembek. Butuh yang kocak-kocak. Kali ini kita membahas aksi Jackie Chan yang menyelamatkan anak angkatnya yang diancam oleh perampok kelas kakap. Dan bagaimana petualangan Jackie Chan untuk menyelamatkan anak angkatnya itu. Langsung saja kita masuk dalam alur cerita film yang berjudul Skip Trace 2016. You want justice for your partner. Di awal film kita diperlihatkan Jackie Chan yang sedang memanjat-manjat. Di film ini Jackie Chan bernama Benny dan ia berperan sebagai polisi Hong Kong. Ternyata Benny sedang menyelamatkan temannya yang sedang di dalam tawanan dan ia dipasangi bom di tubuhnya. Teman Benny ini diikat bom oleh penjahat Hong Kong yang bernama The Matador. Karena waktu yang sangat singkat, akhirnya teman Benny pun pasrah untuk tidak usah ditolong lagi. Ia hanya menyerahkan jam tangannya untuk menjaga putrinya. Dan ia pun lompat ke laut. Dan bom itu pun... Dan pria itu pun wafana. 9 tahun pun berlalu. Di sini Benny dan polisi lainnya sedang mengamati pergerakan geng Matador yang dikepalai oleh Hanson Willy. Benny dan teman-temannya berencana menangkap anak buah geng itu. Dan ada salah satu orang yang dicurigai oleh mereka, yaitu Victor Wong, salah satu penguasa kaya di Hong Kong. Danny pun menyusup dan beraksi di sana. Awalnya semua aksi ia berjalan dengan lancar, tapi karena sesuatu hal... Akhirnya jadi adu mekanik di sana. Pertarungan itu pun tidak bisa dihindarkan. Gara-gara pertarungan itu, rumah-rumah di situ pun pada roboh dan karena hal itu, bos Danny pun marah kepada mereka karena tidak ada hasil dari aksi Danny, tapi malah hanya menghancurkan rumah di sana. Atasan Danny juga memarahi Danny karena terlalu serius ingin membalas dendam kepada geng itu. Karena geng itu telah membunuh temannya di awal film tadi. Karena kejadian itu, Danny pun disuruh pulang ke rumahnya selama 1 bulan. Cerita pun berpindah. Di sini kita diperlihatkan seorang pria yang diikat. Pria itu bernama Connor. Ia diinterogasi oleh seorang mafia bernama Dima. Karena dituduh mensengklekkan anaknya Dima hingga hamil dan Connor tidak mau bertanggung jawab. Connor pun dieksekusi oleh anak buah Dima. Tiba-tiba... Ya, inilah tiba-tibanya. Kita dialihkan ke kejadian 1 hari sebelum itu. Di sini kita diperlihatkan Connor liburan di tempat judi dan memenangkan banyak uang di salah satu kasino. Di kasino itu, Connor malah tertarik dengan seorang wanita yang bekerja di tempat judi itu bernama Samantha. Dan mereka sempat ngobrol dan juga berkenalan. Kemudian saat Connor di dalam kamar, Connor malah didatangi tamu, yaitu anak buah Bima yang siap menangkapnya. Tapi Connor berhasil kabur. Sampailah Connor di sebuah lift. Dan di sini ada juga seorang betina yang ingin meminta tolong kepada Connor. Dan juga langsung nyeruduk ke arah lift. Dan Connor pun berhasil keluar dari tempat judi itu. Tapi ternyata anak buah Bima sudah mengepung Connor. Di sisi lain kita diperlihatkan Hanson Willy merupakan pemilik kasino itu. Ia sedang memarahi Samantha karena Connor telah merugikan kasino itu hingga jutaan dolar. Dan Hanson Willy juga mengatakan kepada Samantha bahwa Connor melakukan kecurangan dan Samantha tidak teliti terhadap kelakuan itu. Hanson Willy menyuruh kepada Samantha untuk menemui Connor sekarang juga. Kalau tidak, hidupnya Samantha akan terancam. Setelah itu Samantha meminta bantuan kepada Benny untuk keluar dari masalah ini. Dan ternyata Samantha adalah anak sahabat Benny yang mati di awal film tadi. Sekarang Samantha menjadi anak angkat Benny. Samantha menceritakan kepada Benny ia dituduh oleh Willy karena membiarkan Connor bermain curang saat main domino di tempat Samantha bekerja. Nah, agar Samantha selamat dari Willy, ia meminta kepada Benny untuk membawa Connor ke Hong Kong. Dan usulan itu pun diterima oleh Benny.
Benny akhirnya menelpon temannya yang berjabat polisi juga untuk meminta bantuan kepada Leslie untuk mencari keberadaan Connor. Dan kembali lagi kepada Connor yang diinterogasi oleh Bima. Tiba-tiba datanglah anak Bima bernama Natalia yang telah diulek-ulek oleh Connor. Saat anak buah Bima sedang melempar bola bowling ke arah Connor dan nggak kena karena diselamatkan oleh Benny yang tiba-tiba datang ke sana. Dan aksi kejar-kejaran itu pun tak terelakkan. Di sini aksi baku hantam pun terjadi. Setelah baku hantam yang panjang, akhirnya Benny berhasil melumpuhkan semua mafia itu. Dan ia membawa Connor untuk menuju ke suatu tempat. Di dalam perjalanan, Connor menceritakan Victor dikejar oleh orang kasino bukan karena ia curang, tapi karena Victor melihat orang yang ditembak oleh Handsome Willie hingga Wak Fuana. Setelah mereka sampai ke Mongalia, Benny langsung membeli sebuah mobil. Karena uangnya nggak banyak, ya yang dapat mobil seadanya lah. Dan mereka pun berangkat. Di perjalanan, Connor berusaha kabur dari Benny, namun malah terjadi hal yang konyol. Malam harinya mereka pun mampir di tempat pemukiman Mongalia untuk beristirahat. Di sana mereka seru-seruan hingga akhirnya malah oleng. Sebelum tidur mereka ngobrol satu sama lain hingga hubungan mereka pun semakin dekat. Singkat cerita, mereka pun sampai ke Cina dan melanjutkan perjalanan melewati sungai menggunakan rakit yang terbuat dari kulit babi. Dan Benny pun mengungkapkan tujuan yang sebenarnya, yaitu untuk membawa ponsel yang dimiliki oleh Connor yang sebelumnya dimiliki oleh wanita yang tertembak di kasino itu. Ponsel itu untuk dibawa ke kaptennya, agar membuktikan jika Victor Wong memang benar dia adalah The Matador. Setelah sampai di suatu tempat, Benny berusaha menghidupkan ponsel yang diberikan oleh wanita itu. Tapi ponsel itu tidak bisa dibuka karena ada pengamanan dengan sidik jari. Connor mengatakan jika ponsel itu milik The Matador, maka yang bisa membuka ponsel ini hanya ia seorang. Hal itu pun Benny makin curiga kalau Victor Wong adalah The Matador. Pagi pun tiba. Di sana warga desa setempat sedang asik berpesta karena perayaan panen dengan menggunakan lumpur. Tak disangka Handsome Willie dan anak buahnya ada di sana. Ternyata mereka berdua sudah dilacak oleh mereka ini. Dan aksi kejar-kejaran pun berlanjut. Dan mereka berdua menyamar jadi petani dengan melumuri semua badannya dengan lumpur. Dan pada saat mereka lanjut kabur, malah terhenti oleh emak-emak. Dan segerombolan emak-emak ini punya syarat kalau mau lewat, yaitu harus nyanyi terlebih dahulu. Tapi tak disangka Connor bisa nyanyi bahasa Mandarin dan mereka pun diberi lewat oleh segerombolan emak-emak itu. Dan mereka pun kabur lagi tapi malah terpojok di jurang. Akhirnya mereka pun gelantungan di sebuah tali. Malam pun tiba. Mereka malah terjebak di dalam hujan dan baju mereka pun basah banget. Dan inilah yang terjadi. Setelah itu pun Benny menelepon Samantha memberitahu bahwa mereka sedang berada di Hong Kong bersama Connor. Dan ternyata Samantha telah ditangkap oleh Handsome Willie. Ia meminta ponsel wanita yang dibunuh di domino itu. Kalau tidak maka Samantha akan dibantai. Dan mereka pun sepakat untuk bertemu di jam 7 malam di suatu tempat. Singkat cerita, malam pun tiba. Di tempat perjanjian ia ditunggu oleh Victor Wong. Para polisi yang dipimpin oleh kaptennya Benny pun tiba. Lalu Benny menyuruh kepada Victor Wong untuk menempel sidik jari HP itu. Tapi ternyata bukanlah jari Victor Wong. Yang artinya Victor Wong bukanlah The Matador sebagaimana yang diyakini oleh Benny selama ini. Dan siapakah The Matador yang sebenarnya? Karena hal itu akhirnya Benny ditangkap akibat kasus menuduh orang yang salah. Dan Benny pun diteroboskan di teruji besi oleh kaptennya sendiri. Ternyata kaptennya Benny adalah bawahan dari The Matador. Karena kejadian itu, Connor langsung menelepon Natalia untuk meminta bantuan agar mengarahkan pasukan ayahnya. Dan Connor berjanji akan bertanggung jawab terhadap anaknya itu. Lalu Connor datang ke penjara Benny yang menyamar sebagai pengacara, tapi begonya ia tidak berdiskusi terlebih dahulu.
Akhirnya mereka meminta bantuan kepada Leslie yang melacak keberadaan The Matador. Dengan rencana yang matang, akhirnya The Matador pun didatangi oleh Benny dan Connor. Saat sampai, maka datanglah Victor Wong yang ternyata ingin menemui seseorang. Dan orang misterius itu pun menembak Victor hingga Wak Foana. Mereka yang mengawasi dari kejauhan ternyata ketahuan oleh Handsome Willie dan akhirnya ditangkap. Setelah itu, sosok The Matador itu pun muncul yang ternyata ia adalah Yong, merupakan sahabat Benny, yaitu orang yang diikat dengan bom pada awal film tadi. Dengan kaget, Benny melihat sahabatnya masih hidup. Ternyata ia memalsukan kematiannya agar bisa lebih aman untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui oleh siapapun. Lalu Yong menemui Samantha. Samantha pun kaget karena melihat ayahnya masih hidup dan langsung memeluknya. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena Samantha tahu bahwa ayahnya adalah The Matador. Di sisi lain, Benny dan Connor sudah diikat dan siap untuk dieksekusi mati. Dan tiba-tiba datanglah mafia Rusia yang menyelamatkan mereka berdua. Dan pertarungan antara anggota The Matador dan mafia Rusia itu pun tak terelakkan. Lalu sebuah kapal lain yang menembak lubuk kapal yang dinaiki oleh Samantha, akhirnya kapal itu pun mulai kemasukan air dan akan segera tenggelam. Saat Yong mengarahkan pistol ke arah Benny, namun Benny mengatakan kalau kapal yang dinaiki Samantha akan tenggelam. Lalu mereka berdua nggak jadi bunuh-bunuhan, tapi berusaha untuk menyelamatkan Samantha terlebih dahulu. Saat Samantha sudah diselamatkan, akhirnya Yong pun bunuh diri di sana. Polisi lain pun datang untuk menyergap para anggota The Matador yang lainnya. Beberapa hari pun berlalu, Connor kembali ke Rusia untuk menemani proses melahirkan Natalie. Dan saat anak itu sudah lahir, ternyata anak itu tidak mirip dengan Connor, tapi mirip dengan anak buah ayahnya Natalia, yaitu yang bernama Sergio. Dan di sini kita simpulkan bahwa yang menghamili Natalia adalah Sergio, bukan Connor. Di akhir film, Danny dibawa oleh Samantha dan Connor ke suatu tempat. Ternyata mereka ingin memberikan hadiah kepada Benny, yaitu hewan alfangka yang sangat Benny miliki. Dan akhirnya Connor bersama Samantha dan Benny bersama Leslie. Dan film pun berakhir. Oke guys, sekian alur cerita dari film Skip Train. Semoga kalian sudah beribadah dan wassalam.